Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kebetulan bertemu mas saya yang kebetulan sekarang masih menjabat menjadi DPRD Kabupaten Tuban. Beliau bernama panjang Raden Mas Ansahul Balaya Mangkunegara. Monggo dipun sapa riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di malam hari ini saya bisa mengikuti undangan adik yang kebetulan juga jadi pengasuh bidang budaya yang ada di Pondok Pesantren Nurul Salam Gomang. Kebetulan saya juga diamanai oleh juga orang tua, juga guru saya sebagai pengasuh bidang politik dan sosial. Yang mana pada saat ini saya alhamdulillah mendapatkan amanah untuk terjun di bidang politik. Saya kebetulan di Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, sekaligus di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat. Dan saya dari fraksi Partai Gerindra. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mangke lanjut pertanyaan. Jenengan itu kelahiran tahun berapa dan tanggal berapa, Mas? Oh, kalau saya ini tanggal dan kelahiran saya ini sakral sekali. Karena sebelum lahir ternyata bangsa Indonesia ini menghormati saya. Sehingga kelahiran saya pada tepatnya tanggal 18 Agustus. Sehingga mungkin bangsa Indonesia ini menyambut saya mungkin. Jadi sebelum saya lahir ada upacara itu penyambutan. Itu mungkin tanggal 18 Agustus lebih tepatnya. Sedangkan tahunnya? Tahun saya di 1994. Mungkin usia sekitar 27-28. Terus pendidikan mulai dari TK sampai sekarang di mana saja? Pendidikan saya TK-nya saya di TK Muslimat NU yang ada di Laju Kidul. Saya melanjutkan di SDN 1 juga ada di Laju Kidul. Juga saya dulu di MTS di Montong, terus saya juga aliyah di Gedung Kebu. Kebetulan kemarin saya juga sempat sowan ke sana, ketemu sama guru-guru juga saudara-saudara yang ada di aliyah. Terus kuliahipun? Saya kuliah S1-nya sarjana hukum saya di Universitas Kartini yang ada di Surabaya. Dan sekarang masih menempuh ujian advokat yang diadakan di Pati. Dulu pernah mondok datang pundi? Wah, kalau mondok ini jarang-jarang, tapi sering ke pondok pesantren. Saya pernah ndak mondok ya ini. Kalau mondok mungkin lama. Kalau saya mungkin cuman sowan aja. Saya pernah sowan ke pondok Mambaus Sholihin juga pernah. Terus ke Jepara juga pernah. Ke Jepara banyak. Saya juga pernah ke Amsilati, ke Mbah Mastur juga, ke Amsilati juga, ke Kiai Taufik juga pernah. Yang semuanya rujukannya ke pondok pesantren yang ada di Pati, Pondok Matolek Kajen. Terus waktu itu motivasinya apa sehingga bisa menjadi DPRD Kabupaten Tuban sekarang? Motivasi banyak ya, karena pada dasarnya mungkin satu, saya ini pengen taat kepada guru-guru saya, juga kepada abah saya sendiri, karena mungkin ada simbol yang mana kalau santri-santri ini tidak berpolitik ya siap-siap santri ini ditipu oleh politik. Dan dari dasar itu mungkin oleh guru-guru saya termasuk abah saya memerintahkan saya untuk masuk dan terjun di bidang politik. Pada waktu itu memang ada kepinginan saya pengen masuk ke
PDI Perjuangan, tapi saya pernah koordinasi sama keluarga, ternyata beliau-beliaunya tidak berkenan, sehingga saya harus masuk ke Partai Gerindra, yang mungkin saya masuk juga ini ya salah satu wujud untuk syiar agama, karena mungkin di Partai Gerindra sendiri terkait agama masih banyak yang harus kita pelajari. Jadi memang syiar itu ndak harus anu nggih Mas, harus berketok-ketok agama ngoten nggih. Oh ndak, politik pun itu kan juga bisa dipakai buat agama juga, karena memang pada dasarnya pondok pesantren itu kan harus kesinambungan dengan pemerintah yang ada di daerah. Kalau ndak sinambung ya repot juga nanti ke depannya untuk pemerintahnya sendiri maupun ke kelembagaannya itu. Terus dari dulu itu sudah ada cita-cita ndak kalau besok akan jadi pejabat atau jadi DPR atau Oh, saya cita-citanya tinggi saya. Karena cita-cita ini kan suatu wujud ya. Nanti antara di ACC atau enggak di ACC itu tergantung dengan pangeran. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya kalau ditanya orang cita-citanya apa Gus, saya pengen jadi presiden. Mungkin kalau enggak kena saya, mungkin anak turun saya. Kalau itu sudah Allah yang mengendaki, ya kemungkinan besar bisa tercapai lah itu. Amin, amin. Terus bagaimana cara menjalin silaturahmi antara pejabat pemerintah dengan pondok pesantren? Oh itu kita sering, karena kita ini sering berkoordinasi, sering sambung silaturahim kepada pondok-pondok pesantren khususnya yang ada di Kabupaten Tuban, dengan mengikat dari beberapa perda yang ada di Kabupaten Tuban. Sempat yang kemarin itu kan ada perpres itu terkait pondok pesantren, makanya kita kuatkan lagi di daerah untuk kita bikinkan perda yang melalui kekuatan perda itu mungkin pondok pesantren ini semakin kuat dan semakin aman. Terus pandangan jenengan untuk kaum milenial zaman sekarang bagaimana? Wah ini harus ya, kalau saya lihat milenial sekarang itu sangat berpotensi, sangat luar biasa. Cuman mereka butuh wadah, yang selama ini wadah itu masih dicari, dan mana yang harus kita masuki itu masih menjadi proses dan masih menjadi misteri untuk kita semuanya. Karena memang mayoritas masyarakat ini khususnya milenial ini sekarang itu ide-idenya itu sangat cemerlang sekali, tapi belum ada wadah yang mana harus kita ini mengadu kepada siapa. Nah kebetulan sekali saya juga sering, karena saya termasuk golongan dari milenial. Karena satu, saya juga masih muda, nomor duanya mungkin keakrabannya lebih ada, karena mungkin saya juga belum nikah, mungkin lebih cenderung orang-orang tidak sungkan. Terus pesannya untuk kaum milenial? Semangat, harus semangat berjuang, lebih semangat mengejar cita-cita, karena saya yakin masyarakat milenial sekarang itu sudah pintar untuk menyikapi dari beberapa hal yang ada berkaitan dengan kepentingan Indonesia ini. Sangat dibutuhkan sekali pemikiran-pemikiran untuk teman-teman milenial ini. Terus gajian per bulan jenengan ini kok pinten? Wah, nek gaji kecil saya Mas. DPR alit lah Mas. Iya saya. DPR ini kecil banget. Ya mungkin ya setara dengan UMR. Kita kan kalau di Tuban mungkin ya sekitar antara 27-an mungkin. Hampir sama lah dengan teman-teman yang lain. Sedangkan kalau plus tunjangannya berapa? Wah ini ndak sampai bisa dihitung ini, karena saya sendiri itu ndak pernah menghitung terkait itu. Karena memang saya lebih fokus cenderung kalau memang rezeki saya sudah lebih, ini bukan buat saya, buat kepentingan masyarakat. Makanya saya sering itu kalau reses atau apa, itu pasti saya berikan bantuan secara tunai, karena saya anggap itu mungkin bukan rezeki saya, karena saya sudah menganggap rezeki saya sudah lebih.
Jadi saya berikanlah untuk kepentingan masyarakat.